Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukanto Sastro Mejo Channel. Coba kita akan sampaikan, jadi apa sih leadership yang menguntungkan dan leadership yang harus dilakukan di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah tentang seorang leader, seorang pemimpin, seorang manajer, seorang direktur, dia harus punya kapasitas. Kapasitas bisa diartikan dalam arti kata kemampuan yang muncul di akreditasi atau ijazah misalnya sekolah bisnis. Tetapi bisa juga secara faktual, pengalaman di lapangan, pengalaman nyata ini menjadi kata kunci. Nah, leadership yang pertama adalah tentang bagaimana membangun kekuatan diri sendiri. Jadi seorang leader harus punya kemampuan, kekuatan, power diri sendiri. Tanpa ada power diri sendiri, maka dia akan dilecehkan. Maka seorang pemimpin harus punya kapasitas di dalam manajerialnya, di dalam mengatur manusianya, di dalam mengatur operasional pekerjaannya, di dalam mengatur tentang sistematika penyelesaian persoalan. Itu harus dilakukan. Tanpa itu bisa dipastikan kurang berhasil leadershipnya. Kemudian yang kedua, bukan sekedar kemampuan saja, tetapi juga tindakan secara sistematis dan strategis. Jadi untuk menyelesaikan sebuah persoalan di perusahaan, di pabrik, ya di UMKM atau pabrik besar, itu tindakan penyelesaian. Setiap kali pekerjaan masalah pasti harus butuh penyelesaian. Semua perusahaan yang berproses, berkembang atau maju pasti ada persoalan yang mendasar. Nah, yang diperlukan adalah tindakan mengatasi masalah tadi secara taktis strategis sehingga bisa dikatakan hasilnya efektif, purna, tidak ada masalah atau efek samping yang lain. Maka tindakan strategis ini sangat-sangat menguntungkan pada perusahaan sehingga perusahaan tersebut menjadi lebih matang di dalam penyelesaian, tidak ada efek samping dan sangat tepat untuk mengurai masalah. Itu yang kedua. Kemudian seorang leadership dia harus punya kemampuan untuk berbicara yang efektif, yang tepat dan manfaat. Jadi bisa dikatakan komunikasinya harus lancar. Dia menjadi komunikator yang positif kepada lawan bicaranya, kepada karyawannya, kepada dunia luar sehingga public speaking dia harus kuat. Paling tidak ketika menjelaskan retorika persoalan, maka dia harus menguasai. Jangan sampai seorang leadership komunikatornya jelek. Kalau komunikatornya jelek, terpaksa dia harus menyewa orang atau punya staff yang bisa mentransfer ide pemikiran beliau. Maka perlu komunikator. Kemudian yang keempat yang saya katakan, ya, harus mempunyai perilaku, sikap, tanggung jawab, komitmen yang luar biasa. Jadi seorang leadership harus punya komitmen, punya tanggung jawab, punya leadership yang positif. Tanpa itu akan ditertawakan. Seorang pemimpin mungkin dilihat dari sepak terjangnya. Bahkan seorang leadership di sebuah perusahaan, di sebuah komunitas itu harus bisa digugu lan ditiru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ucapan dan tindakannya bisa dipercaya. Ucapan dan tindakannya adalah amanah. Ucapan dan tindakan tidak merugikan lawan bisnisnya atau mitra bisnisnya atau karyawannya. Jadi harus punya komitmen itu. Kemudian jangan lupa dia juga harus merancang tujuan. Dia harus punya target goal yang pasti. Dia punya tujuan yang pasti sehingga step by step harus diatasi. Sehingga step by step harus dibuat. Dengan demikian teman-temannya, timnya ketika menuju satu titik tertentu tidak ada masalah. Jadi harus dirancang yang positif untuk menuju satu titik tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya adalah
Maka di perusahaan tersebut ya yang di bawah leadership tadi, leadership harus punya rancangan tentang perusahaan atau visi dia ke depan yang tentang dipegangnya. Itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek apa sih yang dikerjakan? Jangka panjang apa sih? Misalnya jangka panjang kantor cabang. Oh, jangka pendek berkaitan dengan mengejar target profit atau keuntungan misalnya. Ini jangka pendek. Jangka panjang misalnya buka kantor cabang. Kemudian diversifikasi perusahaan misalnya, itu bisa dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana target itu ditata dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, sehingga tidak ada persoalan. Dan kemudian yang berikutnya, setiap persoalan di perusahaan harus diselesaikan. Artinya tidak boleh deadlock. Sebuah persoalan tidak diselesaikan itu menjadi pembusukan masalah di dalam perusahaan tersebut. Menjadi pembusukan problema yang ini berbahaya bagi perusahaan. Maka masalah itu cepat atau lambat harus diatasi biar tidak terjadi pembusukan. Kalau ada pembusukan di perusahaan tersebut bisa hancur. Maka hal-hal kecil itu harus diatasi. Misalnya begini, ada oknum karyawan yang tidak amanah. Ini awalnya kecil kerugiannya, tapi lama-lama menjadi kerugian besar. Maka saya katakan ketika ada masalah harus diselesaikan, diurai, jangan sampai ada pembusukan di perusahaan. Kemudian di sebuah perusahaan, produk apapun itu pasti ada masalah. Makanya ada batas waktu popularitasnya. Maka jurusnya adalah inovasi dan kreativitas. Nah, maka di dalam perusahaan itu harus dilakukan inovasi terus, produk-produk baru, jurus-jurus baru untuk meningkatkan pemasaran, meningkatkan kualitas produk secara kualitatif dan kuantitatif. Maka harus to be continue dilanjutkan dengan inovasi, dengan perubahan-perubahan. Dan jangan lupa bangun tim yang kuat, super tim. Bangun super tim, bukan superman. Karena apa? Dalam sebuah kehidupan ini, bisnis itu butuh super tim, bukan superman. Orang-orang yang hebat tidak mungkin bisa kerja diri sendiri. Orang-orang yang hebat pasti butuh tim. Itulah butuh super tim. Itu yang saya katakan, kekuatan bersama. Maka teamwork itu menjadi kata kunci suksesnya. Kemudian istiqomah di dalam membangun network relasi. Karena bisnis sekarang adalah bisa online system. Bisnis sekarang adalah membangun karakter. Bisnis sekarang adalah membangun jaringan network, nasabah, mitra. Ini harus tidak boleh terputus, istiqomah. Maka service excellence diperlukan dalam membangun tersebut. Ya. Yang terakhir adalah membangun kecerdasan di segala bidang, membangun kecerdikan di segala cabang, membangun inovasi kepintaran di segala lini. Ini yang terjadi sehingga dengan jurus-jurus tadi bisa efektif bekerja, hasilnya pun bisa maksimal. Begitu kawanku, terima kasih. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf. Masih bersama kami Sukanto Sastro Dimedjo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.